rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita hidayah dan rahmatnya sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, good morning everyone. Apa kabar siswa kelas 7 yang berbahagia? Ibu ucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 7 yang sudah diterima menjadi bagian dari keluarga besar siswa MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Seperti yang telah kita ketahui, kita sekarang telah berada di masa matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Oleh karena itu, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan, nama Ibu Nunung Nurmilah SPD. Ibu lahir di Tasikmalaya 5 April 1988 dan Ibu tinggal di Kecamatan Indibiang, Kota Tasikmalaya. Adapun di MTS Negeri 2 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya ini, Ibu akan mengajar pelajaran bahasa Inggris dan seni budaya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai moderasi beragama. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar mengenai apa itu moderasi ataupun moderasi beragama. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian moderasi. Moderasi itu, anak-anakku sekalian, adalah jalan tengah. Seperti misalnya kalian pernah mendengar dalam sebuah forum itu ada yang namanya moderator atau yang menengahi proses diskusi. Dia tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Moderator selalu bersikap adil kepada semua yang terlibat dalam diskusi. Selain itu, moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya misalnya sifat keberanian. Ya, sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Selain itu juga sifat dermawan. Ya, sifat dermawan juga kita ketahui adalah sifat yang baik karena ia berada di antara sifat yang boros dan sifat yang kikir. Mungkin itulah pengertian moderasi. Kemudian apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah seperti sesuai dengan pengertian moderasi tadi, ya. Seperti yang kita ketahui di lingkungan kita di Indonesia ini terdapat 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Di antaranya ada agama Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Keberagaman agama ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Perbedaan beragama tidak perlu menjadi perdebatan, namun kita harus menerima perbedaan tersebut dengan moderasi beragama agar menciptakan toleransi dalam beragama. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nanti misalnya kita punya teman atau punya tetangga yang berbeda agama, maka itu jangan dijadikan sebagai masalah, karena itu tetap menjadi perbedaan yang harus kita terima. Misalnya kita bergaul dengan teman yang beragama Kristen, beragama Katolik, dan lain sebagainya, dan mereka akan melakukan ibadah mereka misalnya ke gereja pada hari Minggu, maka sebaiknya kita tidak boleh melarang, tetapi memberi waktu juga kepada mereka untuk beribadah. Ya. Jadi orang kita yang melakukan moderasi beragama disebut moderat. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim atau tidak berlebih-lebihan dalam menjalani ajaran agamanya. Ya, seperti yang kita ketahui, ajaran agama kita adalah Islam. Apa saja sekarang contoh-contoh sikap ekstrim atau berlebih-lebihan dalam beragama? Ibu akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama adalah sikap dermawan. Sikap dermawan itu adalah sikap yang baik, tetapi ketika dilakukan berlebihan, maka bisa menjurus kepada keborosan. Kalau sudah begitu, kebaikan pun maka akan berubah menjadi buruk. Untuk contoh yang kedua, sikap ekstrim atau berlebih-lebihan dalam beragama adalah seseorang yang terus-menerus bersemangat
sembahyang dari pagi sampai malam tidak berhenti, ya, sehingga dia tidak mempedulikan problem sosial yang ada di sekitarnya, problem yang ada di masyarakat. Maka itu juga bisa disebut berlebihan atau sikap ekstrim dalam beragama. Untuk contoh selanjutnya, yaitu misalnya kita menyantap makanan yang tidak halal atau minum minuman keras hanya karena teman kita mengajak kita untuk makan makanan itu dan minum minuman keras hanya karena alasan toleransi antar umat beragama. Kemudian atau misalkan kita merusak rumah ibadah orang lain, rumah ibadah agama lain karena tidak setuju paham keagamaannya. Ya, itu tidak ada alasan untuk melakukannya, misalnya karena alasan tenggang rasa. Itu tetap perbuatan yang tidak baik. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Dan ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, bagaimana syaratnya untuk menjadi orang yang moderat atau yang mempunyai sikap moderasi beragama? Yang pertama, dia harus berilmu. Alhamdulillah, kalian semuanya sudah resmi menjadi murid madrasah dan kalian siap untuk menuntut ilmu di sini di madrasah ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh-solehah dan juga yang berilmu. Karena seorang umat yang beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik, secara mendalam. Caranya dengan apa? Caranya dengan mencari ilmu melalui guru atau sumber yang terpercaya. Sikap moderat dalam beragama akan mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai, karena pengetahuan yang luas akan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Selain berilmu, seseorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, kemudian berakhlak baik, mampu memaafkan, menjadi teladan, dan sanggup berempati terhadap orang lain. Itulah anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, begitu pentingnya moderasi beragama, karena dengan moderasi beragama, kita bisa memelihara kerukunan, menjaga nama baik Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sejatinya Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, paksaan, atau tindakan radikal lainnya. Tapi Islam mengajarkan kedamaian dan hidup tanpa permusuhan. Inilah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Kemudian selain itu, dengan moderasi beragama dapat membentuk rasa toleransi antar umat beragama, mencegah lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan sikap radikalisme. Kalian sudah paham tentunya apa itu sikap radikalisme. Radikal adalah paham yang menolak suatu sistem yang sudah mapan dan ingin membongkarnya hingga ke akar-akar, lalu menggantinya dengan sistem yang benar-benar baru secara keseluruhan. Baik anak-anakku sekalian, kesimpulannya adalah setiap individu itu yang berbeda agama, suku, budaya, dan lain-lain harus bisa menerima apapun yang berbeda dengan diri sendiri. Jika begitu, maka tidak akan ada permusuhan, kehidupan kita akan nyaman dan juga aman. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, moderasi beragama harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, yang nantinya lebih luas lagi yang akan kalian terapkan dalam lingkungan masyarakat. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bisa menjadi anggota masyarakat yang moderat, yang baik bagi lingkungan kita. Sukses selalu, jangan lupa selalu jaga diri, jaga kesehatan di suasana pandemi COVID-19 ini, dan selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah. Tetap semangat, walaupun belajar di rumah secara daring, jangan sampai menghambat kita untuk selalu terus-menerus mencari ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.